Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Suster Isabella, Bina Iman Gereja Katedral Tanjung Karang, bersama Bapak Salatiel Daily, akrab dipanggil Pak Tiel, anggota FKUB Bandar Lampung yang juga sebagai Ketua 3 PGI Lampung. Betul. Beserta Bapak FX Heridian, tokoh masyarakat, tokoh bisnis, dan tokoh politik juga. Ya kan, karena insya Allah di 2024 ya Pak Heridian. Ya, kita aminkan jadi. Oh. Tapi sebelum situ, Bu Suster Isabella, ini kan kita ada temanya Natal dan Tahun Baru. Terkait Tahun Barunya sendiri ini bagaimana, Suster Isabella? Iya, menurut saya sih Tahun Baru itu kan ganti tahun ya. Ganti tahun itu kan bukan hanya orang Katolik ya. Ganti tahun kan kalendernya berganti, semua orang kan berganti, berganti kalender. Jadi itu bagi saya ya untuk semua orang, dan saya sendiri merasa bahwa untuk tahun baru itu mensyukuri tahun yang akan berganti ya. Sekarang tahun 2022, kita mensyukuri tahun 2002 ini dengan segala macam peristiwa hidup kita, dengan pengalaman kita. Pengalaman itu pengalaman yang membahagiakan, yang tentang sedih atau apapun lah, segala usaha, segala karya, segala pekerjaan yang sudah kita jalani, kita kerjakan. Nah, itu kita syukuri segalanya. Bersyukur itu bukan karena menerima kebahagiaan, sukacita, keberhasilan, tapi juga bersyukur Tuhan sudah memberikan pengalaman yang memang tidak mengenakan. Itu juga harus kita syukuri gitu ya. Kita syukuri, kita persembahkan kembali kepada Tuhan, karena Tuhan yang memberikan semua itu. Nah, untuk mensyukuri itu di malam tahun baru itu kami mempunyai kebiasaan untuk memang di biara itu ya, satu jam gitu untuk doa khusus, untuk ucapan syukur dan persembahan, serta mohon berkat untuk tahun yang akan datang, tahun 2023 begitu. Terus nanti pas jam 12 itu dengan kita menyanyikan pujian syukur, setelah itu kita bersukacitalah bersama-sama dengan para suster gitu. Mungkin itu ucapan bahwa Tuhan selama ini telah menyertai, dan besok Tuhan juga akan tetap menyertai di dalam perjalanan hidup. Itu begitu untuk malam tahun baru ya, untuk kegiatan-kegiatan malam tahun baru itu memang sepertinya bukan hanya orang Katolik, tetapi banyak itu bunyi-bunyian ya. Itu kan pasti semua merayakan bahwa bergantinya tahun, bergantinya tahun, dengan kita memohon bahwa tahun depan itu akan lebih baik lagi, lebih baik lagi, seperti itu. Jadi tahun baru, Natal dan tahun baru itu tadi adanya keselamatan ya. Kita percaya bahwa meskipun kita diberi kesedihan, kegagalan, itu menunjukkan bahwa kita itu orang yang sederhana, mau berkorban, terima apa adanya, kemudian untuk bersyukur untuk berikutnya, seperti itu. Iya, Suster. Pak Tian, ini gimana soal tahun baru, apalagi dari FKUB? Mungkin kalau Natal tadi malamnya meninjau juga, atau tahun baru bagaimana? Ada kegiatan? Iya, mungkin sedikit saya tambahkan mengenai tema Natal ya. KWI dan PGI sama tema Natalnya setiap tahun. Nah, tema tahun ini maka pulanglah mereka, maksudnya orang Majus yang datang menyembah Tuhan Yesus di kandang, maka pulanglah mereka melalui jalan lain. Bagi kami umat Kristiani juga memaknainya bahwa ketika kita melewati jalan lain, artinya ketika kita ketemu Tuhan, itu hidup itu harus berubah. Kalau kemarin dia penjahat, ya jangan penjahat lagi lah. Kalau kemarin dia korupsi, ya jangan korupsi lagi. Kalau kemarin dia suka bohong, suka melakukan yang nggak benar di kantor dengan tetangga, dengan sesama, ya jangan diulangi lagi lah. Ya, itu makna yang harus diperdalam oleh umat-umat Kristen ya. Artinya harus ada perubahan mendasar dalam sikap hidup. Karena merayakan Natal bukan sekedar simbol, slogan, atau sekedar pestanya. Lalu bicara mengenai tahun baru ya. Ya, bagi kita sebagai umat Kristen dan sebagai anggota FKUB juga, ini momentum, ya, momentum untuk mengevaluasi diri. Mengevaluasi diri kalau sepanjang 2022, bagaimana sikap hidup kita terhadap Tuhan, bagaimana sikap kita menghormati Tuhan, bagaimana sikap hidup kita dengan sesama kita, juga dengan sesama umat beragama.
karena kita ada di tengah-tengah kemajemukan, sehingga kita ini menggunakannya sebagai momentum untuk evaluasi. Ya, evaluasi. Lalu momentum juga penting untuk tadi suster sampaikan, mensyukuri kita bisa tiba di 2023 nanti itu bukan karena hebat dan gagah manusia, itu karena Tuhan. Ya, karena kita orang berdosa tidak layak hidup seharusnya. Lalu yang ketiga, dengan pergantian tahun, momentum kita merevisi atau meninjau kembali visi-visi yang barangkali kurang tepat, kurang berkenan, sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan, ya, dengan kehidupan yang benar, ya, dengan azas-azas yang kita anut, ya, terutama bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia ini harus bagaimana kita hidup, ya, berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar. Nah, ke depan tantangan 2023 kan luar biasa. Ya, ekonomi sudah diwanti-wanti akan semakin terpuruk. Nah, kita dari sisi FKUB, ya, bagaimana agar masyarakat ini dengan berbagai perbedaan, ya, jangan jadi kemaruk, jangan jadi lupa diri, jangan jadi buta hanya gara-gara ekonomi makin susah lalu kita lupa bahwa kita ini masyarakat yang Tuhan sudah takdirkan berbeda, harus tetap menjaga itu. Indonesia kita yakin akan semakin kuat kok. Ya, karena kita majemuk dan kemajemukan itu kekayaan kita. Ya. Pak Tiel, itu 2023 juga sebentar lagi 2024 tahun politik juga itu Pak Tiel. Itu terkait keberagaman soal tahun politik itu gimana komentar dari FKUB dari Pak Tiel? Ya, kita menghimbau masyarakat, ini keberagaman kan berbagai partai ini bermunculan. Betul. Ya, dan berbagai kepentingan, jangankan beda partai, satu partai saja bisa ribut. Maka oleh karena itu pesan pemerintah, ya, kita harus menghadapi pemilu ini dengan riang gembira, ya, bukan mencari kelemahan musuh, mencari kelemahan lawan, karena di dalam sukacita, di dalam kegembiraan, di situ sebenarnya ada kekuatan. Banyak orang nggak melihat itu, karena hati yang gembira itu obat. Ya, kalau kita dengan tidak sukacita menghadapi pemilu, malah kita bisa gelap mata, ya, bisa melakukan hal-hal yang tidak produktif, mencapai tujuan dengan tidak benar. Nah, FKUB akan selalu mendampingi ini. Kami ini menjadi perpanjangan tangan pemerintah, Pak. Ya, dalam menghimpun semua masukan dari masyarakat, ya, kita sampaikan langsung ke wali kota melalui kepala badan Kesbangpol, ya, dan kita akan kawal ini pemilu, sekalipun kami dari segi secara informasinya pribadi, Pak Tiel di 2024 terjun juga ke politik di Partai PDIP Kota Bandar Lampung, ya? Kalau nanti diloloskan, ya. Kalau nanti diloloskan oleh KPU, kita akan ambil bagian karena kita tahu selama ini, ya, teman-teman di DPRD sudah melakukan yang dia mampu, tapi ada hal yang kita perlu isi juga, karena kan kita melihat selama ini fungsi-fungsi legislasi, pengawasan. Kalau saya sih sebagai orang, kalau saya terjun ke politik, saya lebih melihat fungsi pengawasan. Ya, kadang-kadang kita mengawasi tapi kita sendiri yang melakukan, kan itu juga harus dibenarin, ya. Harus diperbaiki maksudnya. Ya, di fungsi pengawasan itu. Fungsi pengawasan, ya, legislasi mah udah terlalu banyak undang-undang, Pak. Udah terlalu banyak undang-undang, ya. Fungsi pengawasan, kontrol ini yang paling penting. Kadang-kadang sulit untuk mengontrol pemerintah ketika yang mengontrol sendiri ikut di dalamnya bermain-main. Nah, itu yang mesti kita jaga. Oke. Di Partai PDIP Perjuangan Bandar Lampung. Bandar Lampung. Oke. Ya, Pak Eri juga katanya infonya ingin mencalonkan diri juga di 2024. Ini gimana, Pak Eri? Tahun politik ini. Pak Eri. Yang pasti kalau Tuhan izinkan, diberikan kesehatan. Kita kan pada periode lalu mengalami musibah kan, pandemi COVID. Ya, kita berharap memang karena ini memang suatu kewajiban pemerintah untuk pesta demokrasi. Ya. Tapi yang perlu saya jadi catatan itu adalah bahwa demokrasi ini kita berharap berjalan lancar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi adil, jujur dan sebagainya, ya kan. Nah, itu. Kalau kita kembali lagi kepada tadi makna-makna kehidupan, Natal, Tahun Baru, itu kan sudah jelas bahwa demokrasi ini mengharapkan satu proses pemilihan suara. Jadi ada istilah slogan, suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi yang kita perebutkan suara ini adalah satu keinginan Tuhan, ya. Jadi jangan gadaikan
suara Tuhan ini dengan hal-hal yang tidak demokratis, ya kan? Baik itu dalam proses ketidakadilan, ya, kecurangan, ya, transaksional, gadaian, gitu. Nah, ini semua proses ini supaya kita berharap bahwa pesta demokrasi yang memang sudah suatu kewajiban daripada bangsa Indonesia, 5 tahun sekali kita memilih, ya kita jalankan dengan baik, ya kan, dengan sukacita, dengan perbedaan, walaupun kita berbeda tadi kan jelas bahwa perbedaan itu memang keniscayaan, ya kan? Jadi kita harus jalankan sebaik-baiknya, dan ya jangan karena sesuatu yang kecil terus kita korbankan sesuatu yang lebih besar, ya kan. Artinya kita juga harus lihat nasionalisme kita bangkitkan, ya. Kita sama-sama kita bangkitkan rasa nasionalisme kita demi masa depan bangsa rakyat Indonesia, ya gitu. Jadi karena apa? Karena terus terang untuk mencapai negara yang maju itu kita harus berkorban, ya gitu. Jadi salah satu apa yang disampaikan juga dari Paus kita, Fransiskus, itu pemimpin umat kita, menyampaikan, ya kan, bahwa kemiskinan itu, ya kan, harga yang dibayar akibat daripada korupsi, ya itu. Jadi korupsi itu dibayarnya dengan kemiskinan. Nah, apakah transaksional ini akan kita bayar dengan kemiskinan bangsa kita? Kan tidak. Artinya kita ingin dari negara yang katakanlah miskin meningkat menjadi menengah menjadi negara yang maju, yang makmur, ya kan, gitu. Jadi inilah yang harus kita inginkan. Apa yang sudah kita jalankan, pemerintah sudah jalankan di sini, ya harus kita jaga, ya kita tingkatkan. Artinya kita bersama-sama kita jaga negara ini supaya proses demokrasi ini menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang baik, karena peraturan-peraturan itu adalah hasil daripada proses politik, ya kan? Dari proses politik ada budgeting, ada controlling, juga ada itu semua adalah proses politik, ya. Dari proses demokrasi adalah bagian dari proses politik untuk menghasilkan suatu tata negara, tata pemerintahan yang baik, kan? Gitu. Kalau bisnis, menyinggung dari Pak T.L. tadi kan, bisnis ekonomi 2023 tahun depan nih, khususnya di Provinsi Lampung, Pak, gimana? Ya kan sih. Seperti yang saya sudah sampaikan terdahulu, bahwa kita harus optimis, ya. Kita harus optimis walaupun kita sudah, makanya waktu itu saya sampaikan bahwa situasi yang paling sulit menurut saya waktu pandemi COVID itu kita mencekam, kita terkunci semuanya, kita terpaksa harus diam, ya kan. Nah itu dan kenyataannya kita sudah lolos, dan saya yakin kalaupun memang ada satu goncangan di 2023, kita harus optimis, kita harus bersama-sama gotong royong untuk mencari solusi, ya. Yang penting kita duduk bersama, betul, ya kan, itu. Dan saya sudah prediksi angka yang 5,1, 5,2 pertumbuhan ekonomi pasti akan itu. Karena apa? Sumber daya alam kita baik, dan ikuti arah pembangunan Indonesia. Ada 3 hal yang paling pokok. Pertama adalah hilirisasi industri. Jadi kita jangan menjual bahan pokok tanpa nilai tambah. Oh iya, betul. Ya. Jadi ini yang harus kita, apa yang disampaikan, yang dijalankan oleh pemerintah itu udah benar sekali, karena kita ini nggak akan ada nilai tambahnya, kita akan jadi terus, ya kan, kalau kita hanya produk bahan baku, bahan mentah, ya kan. Nah, yang kedua adalah digitalisasi ekonomi, digitalisasi bisnis. Nah, ini pasti harus, tanpa ini kita akan tertinggal dan kita akan nggak mungkin berjalan, ya kan. Yang ketiga itu adalah transisi ekonomi hijau, green economy, betul, ya kan. Makanya saya sampaikan pada yang terdahulu bahwa zero emisi, ya kan, ekonomi hijau, terus green economy, ya, lingkungan yang sejuk, yang hijau, yang ya itu semua kebutuhan dunia, ya kan. Makanya arah pembangunan kita ini 3 hal ini yang menjadi kekuatan, ya. Di samping yang terakhir itu adalah UMKM, karena UMKM ini sudah menjadi tolak ukur yang jelas.
kontribusi UMKM 92% tenaga kerja. Iya. Jadi dari UMKM 92% kurang lebih itu adalah menghasilkan, membantu kontribusi tenaga kerja Indonesia. Bukan pabrik-pabrik yang besar. Iya. Pabrik besar memang ada, tapi UMKM ini 92%. Terus untuk pertumbuhan ekonominya berapa persen? 67%. Bukan pabrikan-pabrikan yang besar yang memberikan pertumbuhan ekonomi. UMKM. Tapi UMKM 67%, Pak. Betul. Ya. Jadi itu tadi 4 hal yang menjadi arah pembangunan kita, ekonomi kita ini yang harus kita jaga, yang memang harus kita jalankan. Apa yang sudah disampaikan Pak Jokowi itu udah benar sekali, ya kan? Dan dia tidak takut walaupun di-ban oleh dunia, World Bank ataupun apa, bahwa untuk nikel ini atau untuk minyak pun dia tidak masalah, bahan baku kan. Jadi artinya bahwa kita harus tetap optimis, kita harus ya bersyukur sudah melewati pandemi, ya kan? Juga kita juga sukacita bersyukur akan lewat tahun 2022, ya kan? Gitu. Ya umur kita bertambah setelah ulang tahun, ya kan? Negara kita akan bertambah 77 tahun, akan berlidah lagi nanti, ya kan? Sudah bukan bertambah. Nah itu berarti suatu syukur dan sukacita yang harus kita ini kan. Pak Eri, Pak Tial, ini kan ya kita tahu itulah seperti apa yang disampaikan dengan Pak Eridian tadi. Memang soal bisnis beliau memang pakar, jagonya soal ya, jadi artinya kalau memang wakil rakyat kita salah satunya adalah Pak Eridian juga nggak ada salahnya gitu. Jelas. Ya Bu Suster Isabella, ini karena waktu juga ini kita nggak terasa juga nih, waktu sudah berada pada sesi ketiga, penghujung sesi ketiga. Kita akan lanjutkan dialog kita, Pak Tial dan Pak Heridian. Baik. Jangan kemana-mana pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Dialog spesial kita bersama Suster Isabella, Pak Salatiel Daily, dan FX Heridian kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Tetap di Tegar TV.